Legenda Surya Kencana. Kita coba dulu 5 bab, banyak yang mau lanjut gak kira-kira ya bosku? 1. Permulaan. Kota Kobra, kota yang penuh dengan segala kemewahan dunia, kota yang begitu menunjukkan segala keangkuhan dunia ada pada kota itu. Aku harus cepat. Jika tidak mereka akan kembali memberikan aku luka. Ucapan itu keluar dari mulut seorang pemuda tanggung yang melarikan diri dari kejaran beberapa orang pemuda. Hei Surya, jangan lari. Beberapa pemuda yang seusia dengan Surya mengejar dengan langkah kaki yang jauh lebih cepat dengan Surya. Tidak, ini tidak boleh terjadi lagi padaku. Ucap Surya saat dia sampai di tengah kota. Kota yang ramah bagi penduduk tapi tidak untuk keluarga Surya. Hei, itu pemuda yang membawa bibit penyakit itu. Lempar. Seperti sebuah komando puluhan batu kerikil melayang ke arah Surya. Tidak hanya itu, berbagai benda berat yang melukai tubuh juga melayang pada Surya. Sialan. Apa salah keluargaku, sehingga aku merasakan hal ini? Maki Surya dan kembali melarikan diri. Surya dan orang tuanya, dalam beberapa purnama didera penyakit aneh, penyakit yang membuat tubuh mereka gatal-gatal dan penuh dengan bau busuk. Dengan napas yang ngos-ngosan, Surya Kencana, pemuda yang berusia 11 tahun itu sampai di depan rumahnya, tapi yang pertama Surya saksikan adalah pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya berdesir hebat. Apa yang kalian lakukan pada orang tuaku? Teriak Surya dan melompat menendang seorang lelaki yang memukuli ayahnya. Iblis kecil, seharusnya kau tidak usah datang, kata lelaki itu dan berbalik menatap Surya. Surya mundur, dia tak percaya dengan apa yang dia saksikan saat ini. Paman, Paman Jumadi, ucap Surya tak percaya. Orang yang dipanggil Jumadi itu, mendekat ke arah Surya. Plak. Satu tamparan menghantam wajah kecil Surya, dan membuat pemuda itu terpelanting bergulingan di tanah. Kenapa kalau aku? Kata Jumadi dan jongkok di samping Surya. Aregegegeh. Surya menjerit keras saat tangan Jumadi menjambak dengan kasar rambutnya, memaksa Surya untuk berdiri. Tubuh mungil Surya dibawa paksa ke hadapan ayah dan ibunya yang baru saja mendapatkan siksaan dari Jumadi. Keluarga pembawa penyakit, kata Jumadi. Cuy. Surya yang dalam amarahnya, meludahi wajah Jumadi, dan itu membuat Jumadi semakin tidak terkendali. Dasar anak tidak kurang ajar. Tangan kekar Jumadi kembali memberikan pukulan pada Surya, yang jelas kembali melukai tubuh anak muda itu. Kau tidak akan aku maafkan, kata Surya. Tangan Surya mengambil satu kayu kecil yang berada tidak jauh dari tempat dia jatuh, dan memegang erat kayu itu. Ayo lakukan. Aku ingin lihat, apa yang bisa dilakukan bocah kecil penyakitan seperti dirimu. Ejek Jumadi. Surya yang sudah emosi, memegang erat kayu kecil itu, kayu yang tidak sampai sebesar lengan orang dewasa. Saat Surya ayunkan kayu itu, Jumadi dengan mudah menangkap kayu itu, dan dalam satu sentakan saja kayu itu sudah lepas dari tangan Surya. Aku mau tahu, bagaimana cara memukul, ucap Jumadi dan berjalan ke arah Surya. Surya mundur ketakutan, dia tahu jika pamannya itu bukan orang yang bisa diajak bicara. Surya, lari anakku, lari, teriak ibunya, Nyai Selasih. Tapi jawaban untuk ucapan Nyai Selasih adalah injakan keras punggungnya, injakan dari adik suaminya. Akhah. Nyai Selasih tidak mungkin tidak menjerit, injakan itu meremukkan rusuknya dan melepaskan nyawanya kembali ke penciptanya. Ibu. Surya menjerit keras melihat orang yang sudah melahirkan dirinya dibunuh oleh pamannya sendiri. Hahaha. Kenapa bocah bodoh? Apa kau ingin membunuhku? Lakukan. Bentak Jumadi. Kau akan mati. Surya berlari ke arah Jumadi, dan memukul ke segala arah, memukul dengan hanya menggunakan kekuatan, tanpa teknik, dan tanpa dasar-dasar bela diri. Jumadi terus tertawa saat menghadapi Surya, keponakannya sendiri, dia hanya menggeser tubuhnya sedikit ke kanan, atau kiri, dan setiap pukulan Surya sudah dapat dia hindari. Apa kau pikir itu sudah cukup membuatku mati? Tangan Jumadi dengan cepat menangkap leher Surya, mengangkat pemuda tanggung itu ke atas. Tapi sebelum Surya terangkat ke atas, dengan lebih cepat pula, Surya berikan satu gigitan kuat ke tangan kekar Jumadi. Kurang ajar. Kau ternyata ingin cepat mati. Bentak Jumadi. Jumadi lemparkan tubuh Surya hingga bocah itu menabrak dinding rumah. Jumadi mendekati Surya, dengan wajah yang diselimuti amarah. Jangan lukai putraku. Ayah Surya, Ki Segoro, tidak terima perlakuan adiknya pada keponakannya. Dan menyerang adiknya itu. Tapi satu tangan Jumadi dengan cepat mengambil sesuatu dari balik bajunya. Crash. Satu tusukan dari belati merobek perut Ki Segoro, ayah Surya. Itu membuat Ki Segoro melotot menahan sakit di sekujur tubuhnya. Kau. Ki Segoro bicara gantung, dan jatuh dengan bersimbah merah di perutnya. Hahaha. Katakan. Ayo katakan apa yang ingin kau katakan. Kata Jumadi sambil menendang tubuh Ki Segoro. Ayah. Mata Surya merah, air mata tidak mungkin tidak jatuh dari kedua pelupuk matanya, dia menatap pamannya dengan tatapan dendam, dendam yang seharusnya dimiliki anak sekecil Surya. Jumadi mendekati Surya, dan menyeret anak muda itu ke tengah kota. Ini dia pembawa bibit penyakit di kota ini. Kita habisi dia.
Teriak Jumadi pada penduduk kota. Penduduk kota berdatangan, dan yang terjadi adalah, surya menjadi bulan-bulanan dari lemparan batu dari berbagai ukuran. Tubuh surya kini penuh dengan luka, penuh dengan bercak merah dari tubuhnya sendiri. Inikah yang kalian inginkan dari kami? Ini balasan untuk semua kebaikan yang sudah ayah berikan pada kalian selama ini. Teriak surya kencana. Bocah kecil itu berdiri dan melihat ke seluruh arah, seperti melihat wajah-wajah kejam dari penduduk kota kobra. Aku pastikan, kalian semua akan mati di tanganku. Teriak surya kencana. Hahaha. Setiap penduduk yang mendengarkan teriakan surya hanya menanggapi dengan tawa yang mengejek. Dengan apa? Seorang pemuda mendekati surya, dan bogeman keras kembali menghantam pemuda bernasib sial itu. Aku hanya inginkan ketenangan. Teriak surya kencana. Tapi teriakan surya kembali dijawab dengan satu pukulan ke arah wajahnya. Tak ayal pukulan itu membuat gigi surya kencana tanggal. Tapi kau tidak memberikan kami ketenangan. Kau penyebar penyakit di kota ini. Sudah. Bunuh saja dia. Dan buang mayatnya beserta mayat orang tuanya ke Bukit Menjangan. Teriak warga kota. Teriakan itu menjadi titik akhir dari hidup surya, satu persatu penduduk yang mengepung dia mendekat, dan niat membunuh sudah ada pada tiap orang yang ada di sekitar surya. Apa aku sungguh akan mati? Gumam surya pasrah pada apa yang akan dialaminya. Tapi saat semuanya akan terjadi, awan di langit berubah menjadi gelap gulita, seperti hujan besar akan datang di kota kobra. Jeledaar. Petir biru menyambar tubuh surya, menyambar dengan kekuatan listrik yang mungkin akan membakar hangus tubuh pemuda itu. Apa dia sudah mati? Ucap seorang warga. Tubuh surya terlentang di tanah dengan kondisi hitam terbakar petir dan satu pun warga tak ada yang mendekati surya yang menurut mereka sudah jadi mayat. Tapi saat warga kota akan tinggalkan surya, sesuatu terjadi pada tubuh surya. Reaksi tubuh yang tidak akan disangka oleh siapapun. Ada apa dengan surya? Bersambung bos. 2. Perubahan pada surya. Satu persatu warga kota itu beranjak pergi, tapi sesuatu yang menggetarkan hati memaksa mereka berbalik. Ada apa dengan dia? Ucap seorang warga. Aku tidak tahu. Tubuh surya, berdiri tapi dalam posisi mata tertutup, tubuh surya berdiri tapi tubuhnya sedikit melayang di udara. Ada apa sih dengan bocah ini? Seorang warga kota, yang memiliki tubuh kekar berjalan ke arah surya. Dia sedikit pun tidak menjaga diri, bahkan tidak peduli apapun. Tangannya terayun, memukul ke tubuh surya kencana. Mati kau bocah, keparat. Maki orang itu. Tapepe. Di luar dugaannya, tangannya ditangkap surya dengan mudah, tak terlihat gerakan surya, begitu cepat dan terlalu cepat di mata warga kota itu. Ah, lelaki kekar itu menjerit begitu kerasnya, itu karena sesuatu yang panas menyengat tubuhnya. Sesuatu yang begitu menyakitkan menjalan ke seluruh jaringan darahnya. Terak. Tulang pergelangan lelaki itu remuk karena pegangan surya pada tangannya, dan itu semakin membuat jeritan pada lelaki kekar itu terdengar menyakitkan. Tubuh kekar lelaki itu perlahan jatuh. Asap tipis keluar dari tubuh lelaki itu, seperti sesuatu membakar dirinya. Ada apa? Warga kota mundur, takut melihat yang baru saja mereka lihat, tidak tahu apa yang terjadi. Kebingungan memenuhi pikiran mereka. Sungguh bodoh. Anak kecil tak berdaya seperti itu pun kalian takuti. Kata Jumadi. Kau yang membuat keributan ini Jumadi, sekarang selesaikan. Tenang saja. Aku sudah atur semua ini. Dia tidak akan mungkin bisa bertahan melawanku. Kata Jumadi. Jumadi berjalan dengan langkah tegap ke arah surya, tangannya dikepal, dan mengisinya dengan kekuatan tenaga dalam. Kenapa kau tidak mati saja? Memberikan masalah bagiku. Kata Jumadi. Tangan Jumadi terayun, tapi dia kaget, tubuh surya memberikan respon dengan menjauhi dirinya, menghindari serangan dari Jumadi. Tidak mungkin. Kata Jumadi terkejut. Jeledaar. Petir kembali menyambar di langit, padahal hari sangatlah cerah, tidak terlihat akan turunnya hujan. Apa sesungguhnya yang terjadi? Kenapa petir begitu kuat, padahal hari tidaklah gelap? Kata salah satu warga kota kobra. Hei, lihat surya. Tunjuk seorang warga. Semua mata melihat ke arah surya, dan yang terlihat kini, tubuh surya naik ke udara, semakin tinggi dan semakin tinggi. Ah, satu jeritan keras terdengar dari udara, dan itu adalah jeritan surya kencana, anak kecil yang baru tumbuh, anak kecil yang baru saja jadi keganasan kekejaman kota kobra. Kalian semua akan kubunuh. Surya bicara dari udara, tapi suaranya begitu menakutkan, begitu menggetarkan tubuh siapapun yang mendengar suara itu. Tubuh surya seperti memiliki kekuatan yang begitu besar, aura kuat keluar dari tubuh surya dan itu aura dari elemen terkuat di elemen petir. Jumadi pucat, tidak percaya dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia tidak tahu apa sesungguhnya yang terjadi pada surya. Kau yang pertama. Tunjuk surya pada Jumadi. Surya perlahan turun dari udara, dan berdiri di hadapan Jumadi. Mata surya putih, seperti tidak memiliki hitam pada bola mata anak kecil. Jumadi mundur kekuatan, dia sangat ketakutan, tidak tahu mengapa surya sampai seperti itu. Kau bukan surya, kau orang lain.
kata Jumadi. Aku bukan Surya. Apa matamu buta, Paman? Ucap Surya. Suara Surya membuat Jumadi semakin takut, tidak percaya dengan apa yang dia dengar. Kau harus mati. Pasti kau memiliki ilmu sesat, kata Jumadi. Jumadi sangat ingin dihormati di kota itu alasan utama Jumadi memberikan kehancuran pada keluarga Surya, tidak suka dengan segala hal yang didapat oleh keluarga Surya. Keluarga Surya begitu terpandang di kota itu, bukan karena harta benda yang dimiliki oleh keluarga Surya, tapi sikap sopan dan harga menghargai yang dimiliki keluarga itu. Ketakutan Jumadi berubah menjadi rasa dendam yang membara, itu berhasil menepis semua ketakutan Jumadi dan Jumadi melompat mundur. Kau pikir aku tidak memiliki kemampuan? Kata Jumadi. Jumadi diam, dan mengalirkan tenaga dalam pada tubuhnya, mengalirkan tenaga dalam hingga seluruh tubuhnya diisi dengan tenaga dalam yang besar. Hupp. Jumadi melayang di udara, dan siap untuk bertaring dengan Surya Kencana yang sepertinya didasuki sesuatu. Hiat. Jumadi bergerak menyerang Surya, dan yakin dengan serangan itu. Tapi dia tidak sadari semua itu, tak sadari jika saat ini Surya bukan lawan baginya. Bahkan bukan bagi seluruh warga kota. Keduanya saling serang, saling adu kemampuan, dan Surya unggul dalam segalanya, unggul dalam tenaga dalam, unggul dalam kemampuan. Ini tidak mungkin terjadi, kata Jumadi tidak percaya. Jumadi sudah menyusun rencana untuk menjatuhkan keluarga Surya dalam beberapa tahun belakangan ini, dan hampir saja dia berhasil menghabisi seluruh keluarga Surya, tapi anak kecil di hadapanmu itu membuat semuanya gagal. Bam! Satu pukulan Surya menghantam bagian rusuk Jumadi, dan itu melemparkannya jauh, bahkan sampai menabrak beberapa warga kota. Jumadi. Ada apa? Tanya warga kota ketakutan. Dia memiliki ilmu iblis, dia harus dibunuh, jika tidak Surya akan membunuh kita semua. Kata Jumadi dengan wajah pucat. Pukulan yang baru saja dia rasakan dari Surya seolah membuat tubuhnya kaku dan kehilangan tenaga dalamnya. Benarkah itu? Benarkah dia memiliki ilmu sesat? Untuk apa aku berbohong? Kalian sudah lihat sendiri, bukan? Kata Jumadi. Kita habisi dia bersama-sama. Warga kota mendatangi dan mengurung Surya, dengan mata melotot, dengan tangan yang siap digunakan membunuh Surya. Tapi, itu tidak berlangsung lama. Ha! Surya berteriak begitu keras, teriakan itu membuat telinga warga kota pekak hampir pecah. Tidak hanya jeritan yang terdengar, tapi satu demi satu warga kota jatuh ke tanah, tubuh mereka disengat kekuatan listrik yang begitu kuat. Tidak, ini tidak mungkin. Jumadi kembali tidak percaya. Setelah menjatuhkan warga kota yang mengepungnya, Surya kembali bergerak menuju Jumadi. Kau akan mati, kata Surya. Tidak, kau yang akan mati, bentak Jumadi. Surya berjalan ke arah Jumadi, asap keluar dari tanah setiap Surya melangkahkan kakinya. Saat ketakutan Jumadi sudah sampai pada tahap tinggi, tubuh Surya bergetar, dan semua yang terjadi padanya musnah, kekuatannya hilang tak berbekas. Surya jatuh ke tanah. Ada apa? Tanya Jumadi pada dirinya sendiri. Jumadi, bunuh dia, jangan berikan kesempatan dia hidup. Teriak warga kota. Warga kota jelas takut jika Surya kumat lagi, dan membunuh mereka semua. Aku pasti membunuhnya. Jumadi tak ingin mengikuti karena masih takut, tapi dia juga harus bertanggung jawab karena dia yang menghasut warga kota Kobra. Tangan Jumadi mengambil sesuatu dari balik bajunya, dan satu belati perak ini ada dalam genggaman Jumadi. Matilah, kata Jumadi. Saat Jumadi akan ayunkan belatinya, tiba-tiba tubuh Jumadi kaku tak bergerak. Aura kematian. Satu suara dan satu tubuh kini ada di udara, menatap Jumadi dengan sebuah senyum yang hangat. Aku inginkan anak kecil itu, kata lelaki muda yang melayang di atas udara. Bersambung bos. 3. Kiriman dewa. Kau siapa? Teriak Jumadi yang kesulitan menggerakkan badannya. Lelaki muda itu tidak menjawab, tapi dia turun ke tanah dengan gerakan yang indah, tanpa terdengar sedikitpun suara langkah kakinya saat mendarat di tanah. Ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Desis Jumadi. Lelaki yang masih muda itu berjalan ke arah Surya, mengangkat tubuh Surya ke dalam pundaknya. Dan berjalan tanpa peduli sedikitpun pada warga kota Kobra. Hei, kau pikir kami siapa? Teriak Jumadi yang tak terima lelaki muda itu sedikitpun tidak peduli pada mereka semua. Kalian siapa? Apa aku terlihat peduli? Ucap lelaki muda itu dan berbalik badan. Jumadi ingin rasanya menusuk lelaki muda itu, tapi jangankan bergerak, keseimbangannya pun hampir hilang. Apa yang dapat kau lakukan untuk menghentikan aku? Kata lelaki muda itu. Setelah ucapkan perkataan, lelaki muda itu melangkah santai keluar dari kota Kobra, tanpa ada satu orang pun warga kota yang mampu mencegahnya membawa Surya Kencana. Kau langsung membuat repot saat aku baru sampai di sini. Ucap lelaki muda itu. Hupp. Dalam beberapa tarikan napas saja, lelaki itu sudah melesat melayang meninggalkan kota Kobra. Sangat cepat. Sangat kuat. Siapa dia? Ucap Jumadi tak percaya dengan apa yang baru saja dia lihat. Asteris.
Surya tersadar dari pingsannya, dan melihat ke sekitar tempat dia terbaring. Yang Surya lihat hanyalah bebatuan yang licin. Surya yakin jika saat ini dia berada dalam sebuah gua. Aku ada di mana? Tanya Surya dan mencoba untuk bangkit. Jangan berdiri dulu, kau masih dalam kondisi yang tidak bagus. Suara itu terdengar dari belakang Surya, dan saat Surya menoleh, dia melihat seorang lelaki muda berpakaian biru. Kau siapa? Tanya Surya. Surya tetap mencoba bangkit, dan duduk bersandar di dinding gua. Aku. Identitasku. Tidaklah penting. Yang penting itu adalah dirimu. Jawab lelaki muda itu. Diriku. Tanya Surya. Tapi itu hanya sesaat, setelah itu Surya menjerit dengan sangat histeris. Ayah. Ibu. Surya teringat dengan kematian ayah dan ibunya yang mati di hadapannya. Dia mengalami hal yang hampir sama dengan yang aku alami. Ucap lelaki muda itu. Surya. Aku tahu bagaimana rasanya kehilangan orang kau sayang, tapi itu hanyalah sebuah perjalanan hidup. Kata lelaki muda itu. Tidak, ini bukan perjalanan hidup. Tapi ini adalah siksaan hidup, kata Surya. Jangan berpikir begitu, kau masih memiliki jalan yang panjang dan ini jalan yang harus kau tempuh. Aku tidak akan bisa, aku tidak akan kuat. Apa yang akan aku lakukan tanpa ayah dan ibu? Aku tidak mampu melakukan apapun, ucap Surya kencana. Pemuda itu berdiri, dan dengan kedua tangannya, dia memegang wajah Surya. Lihat aku. Aku mengalami hal yang sama seperti dirimu, kehilangan orang tua saat aku masih kecil. Kita tidak berbeda jauh. Tidak, kita berbeda, aku tidak akan kuat. Ucap Surya. Apa yang membedakan kita? Kau kuat. Aku hanya anak kecil tidak berdaya. Sebaiknya aku mati saja, kata Surya yang sudah kehilangan semangatnya. Apa kau pikir orang tuamu akan senang melihat kau seperti ini? Jangan sia-siakan kesempatan yang kau miliki Surya, cobalah untuk bangkit, kata lelaki muda itu dan dia berjalan keluar gua, membiarkan Surya dengan pemikirannya sendiri. Surya diam, dia tidak tahu siapa lelaki itu, yang jelas dia yang menolong Surya. Hanya itu yang Surya tahu. Aku akan menjadi apa setelah kematian ayah dan ibu? Kenapa aku tidak diberikan kedamaian dalam hidupku? Kata Surya. Aku hanya ingin jadi tabib ternama, kenapa mereka tidak suka? Ucap Surya lagi. Mata Surya merah, api dendam masuk ke dalam tubuhnya, ingin rasanya dia membalas kematian ayah dan ibunya. Aku harus kuat. Mereka harus mati di tanganku. Tapi bagaimana caranya aku kuat? Gumam Surya dengan suara yang terdengar jelas. Itulah tujuanku mencari dirimu. Pemuda itu kembali masuk, ternyata dia tidak benar-benar pergi, tapi menunggu Surya bangkit dengan pemikirannya sendiri. Pemuda itu tahu, Surya pasti memiliki api dendam, dan itu bisa saja membangkitkan semangat pada Surya. Siapa sesungguhnya dirimu? Tanya Surya. Sudah aku katakan, identitas diriku tidaklah penting, yang jelas kau datang dari negeri yang mungkin kau tidak percayai, aku datang dari negeri di atas langit, kata pemuda itu. Kesedihan Surya, meskipun masih terlihat di matanya, tapi dendam sudah ada dalam dirinya, dan itu membuatnya memiliki tujuan hidup yang baru. Apa yang kau inginkan dariku? Tanya Surya. Bukan aku yang inginkan sesuatu pada dirimu, tapi para dewa. Jawab pemuda itu. Dewa? Tanya Surya bingung. Pemuda itu tersenyum dengan kebingungan Surya kencana, tapi untuk membuat kembali Surya bersemangat, pemuda itu mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Ambil ini. Kata pemuda itu. Surya menerima sebuah gendongan yang Surya tidak tahu apa itu isi. Apa ini? Tanya Surya kencana penasaran. Silakan lihat sendiri. Surya membuka gendongan itu, dan dalam gendongan itu Surya mendapatkan satu kitab usang. Kitab tinju penggetar langit. Di halaman depan buku itu, Surya membaca kata pembuka, dan itu adalah sebuah kitab silat. Ini untukku. Tanya Surya. Benar, itu adalah kitab dari langit, dan itu hanya untukmu. Kitab dari langit. Apa artinya? Tanya Surya. Kitab itu hanya untuk utusan dewa, dan kau adalah salah satu utusan dewa, jawab pemuda itu dan kembali mengeluarkan sesuatu dari sebuah cincin yang ada di jemari manisnya. Apa itu? Tanya Surya. Ini adalah pusaka tangan dewa. Dengan ini kau akan memiliki kemampuan tangan yang keras, lebih keras dari baja manapun di dunia ini. Jawab pemuda itu. Benarkah itu? Iya. Sekarang pakailah, kata pemuda itu. Surya bersemangat, bahkan seolah lupakan sejenak kematian ayah dan ibunya. Surya menjerit keras saat dia memasukkan keduanya tangannya ke lubang yang seperti sarung tangan di hadapannya. Saat pusaka tangan dewa itu masuk ke tangan Surya, pusaka itu memanjang dan menutupi hingga ke pundak Surya kencana. Pemuda itu tersenyum, dia merasa jika dia sudah menemukan seseorang memang pantas untuk anak kecil itu. Dan satu lagi, kau juga harus pakai ini. Kata pemuda itu. Pemuda itu mengeluarkan keris yang pendek. Lagi-lagi dari cincinnya. Apa itu? Untuk apa? Tanya Surya. Ini namanya keris liuk 7, dan itu sangat banyak gunanya untukmu. Kata pemuda itu. Surya diam membisu, tidak tahu harus menjawab apa. Sekarang tutup matamu. Pinta lelaki muda itu.
Meskipun bingung, Surya Kencana tetap ikuti keinginan lelaki muda itu. Dan menutup matanya. Lelaki muda itu melemparkan keris liuk 7 ke udara. Dia juga melompat ke udara, menangkap keris liuk 7. Dari udara dia meluncur, menusuk keris liuk 7 ke ubun-ubun Surya Kencana. Ah! Jeritan Surya menggema di gua itu. Bersambung bos. 4. Latihan setengah hati. Tubuh Surya bergetar begitu kuat saat keris liuk 7 masuk ke dalam kepalanya, dan kekuatan besar seperti melawan saat keris itu masuk ke dalam kepalanya. Tapi, pemuda itu bukanlah pemuda sembarangan, dia adalah utusan dewa yang khusus untuk mendatangi Surya Kencana. Mata Surya bolak-balik karena tusukan di kepalanya, sakit yang menusuk bagaikan ribuan anak jahit di tubuh mungilnya. Sudah selesai, ucap pemuda itu. Pemuda itu memperhatikan reaksi yang terjadi pada tubuh Surya. Dia geleng kepala saat melihat tubuh Surya menerima keris liuk 7. Dewa memang tidak pernah salah dalam memilih, ucap pemuda itu. Surya membuka matanya setelah beberapa saat merasakan tubuhnya mati rasa. Kenapa kau melakukan itu padaku? Tanya Surya Kencana. Itu sementara akan mengunci kekuatan besar yang ada pada dirimu. Kenapa? Tanya Surya. Kekuatan itu sangat menakutkan, jika kau belum mampu kuasai dengan baik, kau akan lukai orang yang tidak bersalah. Seharusnya kau biarkan saja aku memiliki kekuatan itu, dengan kekuatan itu aku akan membunuh warga kota itu, kata Surya. Hahaha. Kekuatan itu sudah milikmu, hanya saja usiamu belum cukup untuk mengendalikan kekuatan itu, ucap pemuda itu. Sampai kapan? Tanya Surya. Sampai kau benar-benar merasa yakin jika kau mampu menguasai kekuatan itu. Tidak hanya itu, pemuda itu juga keluarkan pil dari dalam sakunya. Konsumsi ini, maka kau akan sembuh dari penyakitmu. Kata pemuda itu. Surya melihat ke sekujur tubuhnya, dan tersenyum pahit karena tubuhnya penuh dengan penyakit kulit yang bau, bercampur rasa gatal. Tanpa sedikit rasa ragu, Surya Kencana konsumsi obat itu. Bagaimana? Tanya pemuda itu. Aku yakin tidak ada obat di dunia ini yang langsung bereaksi, jawab Surya. Tapi Surya kaget, obat itu langsung memberikan reaksi, tubuhnya Surya seperti mendapatkan kulit baru, dan semua penyakit kulit Surya hilang tak berbekas. Sepertinya sudah, aku sudah berikan semua yang ingin aku sampaikan padamu, saat aku pergi. Kata pemuda itu. Tunggu. Kata Surya Kencana. Ada apa lagi? Tanya pemuda itu. Apakah kau mau melatihku? Tanya Surya Kencana. Melatihmu? Hahaha. Tidak mungkin. Jawab pemuda itu. Kenapa? Tanya Surya Kencana. Aku bukan tidak mau melatih dirimu, tapi aku tidak memiliki hak untuk melatih dirimu. Akan ada orang lain. Jawab pemuda itu. Orang lain? Iya. Siapa? Tanya Surya. Kau nanti akan tahu, jika aku ceritakan, kau akan mencari dia. Biarkan semua berjalan seperti apa adanya. Jawab pemuda itu. Pemuda itu berjalan meninggalkan Surya. Tapi Surya malah ikuti pemuda itu. Apakah kita akan bertemu lagi? Tanya Surya Kencana. Pasti. Kita pasti akan bertemu lagi, banyak yang tidak kau ketahui tentang kenapa kau dipilih jadi manusia pilihan dewa. Apa itu? Tanya Surya. Seperti yang aku bilang tadi, banyak hal yang harus dibiarkan dan waktu yang menjawabnya. Kata pemuda itu. Baiklah. Kata Surya Kencana. Ingat, tetap hidup, kau salah satu pilar yang akan jadi penyelamat dunia ini. Penyelamat dunia. Surya sungguh bingung dengan perkataan pemuda yang dia tidak tahu siapa namanya, berasal dari mana, dan kenapa dia mendatangi Surya Kencana. Saatnya berpisah, aku akan datang untukmu. Surya melihat pemuda itu mengayunkan tangannya, dan sebuah lorong dimensi yang tidak Surya tahu itu apa terbuka. Selamat tinggal, kata pemuda itu. Pemuda itu masuk ke dalam lubang dimensi, dan hilang bersamaan dengan semuanya kembali seperti sedia kala. Aku kembali sendiri. Gumam Surya Kencana. Asteris asteris asteris. Dalam beberapa hari, Surya masih merenungi nasibnya yang begitu menyakitkan, tidak menyangka jika dia akan mengalami hal itu, hal yang begitu menyakitkan. Saatnya kuasai kitab ini, ucap Surya Kencana. Surya mengambil kitab yang tergetak di lantai gua, seolah kitab itu bukan sesuatu yang berharga. Surya membuka lembaran pertama pada kitab itu. Hanya pemilik petir yang mampu menguasai seluruh isi kitab ini. Itu tulisan pertama yang Surya baca saat dua membuka kitab itu. Pemilik petir. Gumam Surya. Surya diam, dan memikirkan maksud dari pemilik petir. Surya yang sangat awam dalam dunia persilatan sungguh tidak tahu apa itu pemilik petir. Aku sungguh tidak tahu semua ini. Ucap Surya Kencana. Surya kembali ingat dengan kematian kedua orang tuanya. Aku akan balas dendam, ini tidak bisa dibiarkan. Kata Surya. Surya kembali buka halaman kedua dari kitab itu, dan melihat beberapa pola latihan yang harus Surya jalani. Latihan dasar ya. Ucap Surya. Surya pernah dilatih dasar-dasar kanuragan oleh ayahnya. Tapi Surya mengatakan jika dia tidak ingin jadi seorang pendekar. Sejak itu latihan Surya dihentikan oleh ayahnya. Seandainya dulu aku mau belajar, mungkin aku tidak akan memulai dari dasar lagi.
Ucap Surya Kencana. Tapi tidak, aku menguasai kitab ini, setelah itu datangi kota Kobra. Kata Surya. Asteris asteris asteris. Hari berjalan, tanpa terasa sudah 3 minggu Surya sendirian dalam gua itu, sendirian dalam mempelajari isi kitab itu, tapi tanpa seorang yang menemani dan memberikan petunjuk Surya bagaikan buta. Oh seperti ini. Ucap Surya. Surya hanya ikuti apa yang dituliskan dalam kitab itu, bahkan hanya gunakan gerakan asal saja, dan itu menurut Surya sudah cukup membuatnya mampu kalahkan penduduk kota. Aku pasti tidak akan terkalahkan. Ucap Jaka kecil itu. Surya terlalu yakin pada kemampuan yang dia pelajari, tanpa dia sadari jika ilmu kanuragan tidak hanya atas dasar ilmu silat saja, tapi banyak hal yang perlu mendukungnya. Salah satu faktor pendukung adalah, ilmu tenaga dalam dan ilmu meringankan tubuh. Selesai sudah, kata Surya. Surya yang hanya setengah hati mempelajari kitab tinju penggetar langit, dalam satu purnama sudah selesai membolak-balik kitab itu. Surya hanya pelajari jurus yang menurutnya mudah dipelajari, setelah itu Surya yakin pada dirinya sendiri. Satu hal yang membantu Surya adalah pukulannya yang kini sangat keras, itu karena pusaka tangan dewa yang membuat tangan Surya keras lebih ibadah. Bam! Satu pukulan Surya meremukkan batu besar, dan itu malah membuat Surya cukup besar kepala. Paman Jumadi, kau akan mati di tanganku, kata Surya sambil angkat tinggi tangannya. Surya kembali pelajari jurus yang mudah, dan hanya seperti itulah yang Surya lakukan. Tanpa Surya sadari jika semakin tinggi kemampuan jurus maka semakin sulit yang harus Surya lakukan, tapi itu tidak bagi Surya. Surya hanya inginkan jurus yang mudah, jurus yang instan tanpa berlatih keras. Itu juga karena Surya tidak memiliki seseorang yang menjadi pembimbing Surya, ditambah dengan Surya belum pernah memasuki dunia persilatan. Sepertinya sudah cukup. Saatnya aku membalas dendam, saatnya aku mengetahui di mana kuburan ayah dan ibu. Surya keluar dari gua, tinggalkan kitab tinju penggetar langit di salah satu lubang yang tersembunyi. Paman Jumadi. Saatnya sudah tiba, ucap Surya. Bersambung. 5. Buah kesombongan. Dengan langkah yang percaya diri, Surya Kencana berjalan menuju kota Kobra, kota yang dipenuhi dengan bangunan yang rapat hampir tak ada celah. Ini dia kota yang sudah membuat keluargaku hancur. Kata Surya Kencana. Meskipun penduduk kota itu sebagian besar sangat tidak suka pada Surya, tapi masih ada sebagian penduduk yang mengingat semua kebaikan keluarga Surya. Tapi, karena ancaman dari Paman Surya, Jumadi itu membuat penduduk kota itu memilih bungkam dan membiarkan semua yang menimpa keluarga Surya terjadi. Aku datang, kata Surya. Satu purnama yang lalu Surya dilarikan oleh orang yang memberikan Surya kitab pusaka, dan kini Surya datang dengan keyakinan yang tinggi. Dia masih hidup, kata penduduk kota yang masih kenal dengan Surya. Kedatangan Surya kembali ke kota, dan itu membuat belasan warga kota mendatanginya. Apa lagi yang kau inginkan? Apakah kau ingin sebarkan bibit penyakit pada kami? Bentak warga kota. Tidak. Aku ingin membalaskan kematian ayah dan ibu. Jawab Surya. Mimpi. Seret dia. Belasan warga kota itu mengepung Surya. Tapi Surya bersikap tenang karena dia sudah yakin pada kemampuan yang dia miliki. Terak. Saat ada tangan yang ingin menangkap Surya, tangan Surya yang sudah dibungkus pusaka tangan dewa meremukkan tangan itu. Jeritan korban Surya itu membuat warga kota mundur, dan itu membuat Surya semakin tinggi hati. Bagaimana? Apakah kalian masih berani padaku? Teriak Surya dengan begitu angkuhnya. Surya berjalan meninggalkan belasan warga kota yang sama seperti dirinya, tak tahu ilmu kanuragan. Paman Jumadi. Keluarlah, aku datang untuk mencabut nyawamu. Teriak Surya. Saat Surya berteriak, dia melihat dua tengkorak yang tergantung di halaman rumah yang dulu ditempati olehnya dan kedua orangnya. Apakah itu ayah dan ibu? Gumam Surya. Kau lagi. Ada apa? Jumadi keluar dan menemui Surya Kencana. Tanpa mau memberikan jawaban, Surya berlari ke arah Jumadi. Dan tangannya terayun memberikan pukulan keras. Dasar tak tahu diri. Ejek Jumadi. Jumadi sedikit pun tidak menghiraukan serangan Surya Kencana. Bam! Saat pukulan Surya menghantam Jumadi, tubuhnya bagaikan dihantam batu karang yani begitu besar, dan itu melemparkan tubuhnya jauh ke belakang. Oh! Ternyata kau memiliki sedikit kemampuan. Kata Jumadi. Jumadi tidak mau lagi meremehkan Surya, dan kini gunakan tenaga dalam pada serangannya. Bam! Apa itu? Ucap Surya. Surya merasakan kekuatan tenaga dalam dari Jumadi, dan itu malah memberikan luka pada Surya. Apa? Klak! Kembali Jumadi memberikan serangan pada Surya, yang sedikit pun tidak mampu diantisipasi oleh Surya. Surya semakin tak mampu melawan Jumadi, Jumadi dengan kemampuan tenaga dalamnya sudah memberikan luka pada Surya yang baru pertama kali berkelahi. Aku tidak mungkin menang melawan dia. Aku harus kembali berlatih. Gumam Surya. Dengan segera, Surya melarikan diri. Tapi teriakan pamannya membuat Surya pucat. Tangkap dan bunuh dia. Teriak Jumadi. Asteris asteris asteris. Surya Kencana dengan wajah yang penuh dengan luka.
Berlari dengan kecepatan yang sangat cepat, dan dia selalu menoleh ke belakang. Aku tidak boleh mati, aku harus hidup, gumam pemuda itu yang terus berlari tanpa ilmu meringankan tubuh. Itu dia. Kejar dan bunuh saja dia. Teriak warga kota. Wajah pemuda itu sangat pucat, dan tak tahu lagi harus kemana, dia sudah berlari sangat jauh, tapi dengan kakinya yang kecil dan mungil itu membuatnya tak mampu berlari lebih jauh lagi. Jangan lari kau, Surya, kau harus mati di tangan kami, kau sudah membawa bibit penyakit pada kota, teriak satu orang warga yang membawa senjata tajam. Pemuda yang berusia 15 tahun itu semakin ketakutan, dia tak mungkin mau berhenti, atau dia akan jadi bahan bulan-bulanan bagi warga kota itu. Semakin lama jarak semakin dekat, dan Surya juga semakin jauh meninggalkan kota, bahkan kini dia sudah mendekati sebuah bukit yang tinggi. Kembali dengan tangan mungil dan kaki kecil, pemuda itu mendaki bukit yang cukup curam itu semua demi menghindari kejaran para penduduk kota yang ingin membunuhnya. Itu semua hanya ingin sebuah hidup yang Surya inginkan. Kejar. Kejar sampai dapat, kita harus membunuh dirinya, teriak warga yang menjadi provokator dari warga kota. Dia tak lain adalah Jumadi, paman Surya sendiri. Wajah Surya semakin ketakutan, tak tahu harus apa lagi yang dia lakukan kecuali lari dan lari, tapi kini dia harus menuruti bukit agar dapat selamat ke seberang. Wajah Surya sangat kelelahan, dan dia masih berusaha untuk mempertahankan hidupnya. Bukit itu tidaklah curam, tapi jika tidak hati-hati maka dia dapat terjatuh dan pasti akan tewas jika terguling sampai ke bawah. Surya turun dengan hati-hati, dan matanya melihat warga kota juga sudah turun. Habis sudah. Gumam Surya. Bam. Satu batu sebesar tinju menghantam kepala Surya, dan itu membuatnya kehilangan keseimbangan. Pegangan pada kayu kecil melemah, dan Surya merasakan semua gelap. Dan tanpa tahu lagi Surya apa yang terjadi, tubuhnya jatuh berguling sampai ke bawah, sampai ke dasar bukit itu. Sepertinya dia tak mungkin selamat, dia pasti sudah mati, kata salah satu warga yang mengejar Surya. Aku juga yakin, jadi bagaimana? Sebaiknya kita lihat saja ke bawah, mungkin saja dia masih hidup, kata Paman Surya. Jika kau ingin memastikan silakan kau lihat sendiri, aku tidak ikutan, kata satu warga. Aku juga tidak ikutan, aku lebih baik pulang. Paman Surya merasa ragu untuk melihat ke bawah bukit, dia juga takut dengan hewan buas yang ada di bawah sana, dan itu membuatnya memutuskan untuk ikut kembali bersama dengan warga kota. Semoga bocah sialan itu sudah tewas, gumam Paman Surya dan menunjukkan senyum licik. Dengan mata penuh kemenangan Paman Surya meninggalkan bukit itu. Asteris. Seorang pemuda dengan rambut panjang berpakaian putih memacu kudanya dengan kecepatan yang cukup tinggi. Dia seolah baru dari perjalanan jauh, di pakaian putih yang dia pakai ada sebuah lambang matahari, yang menandakan jika dia merupakan salah satu bagian dari perguruan matahari. Sungguh melelahkan misi yang diberikan guru. Gumam pemuda itu. Pemuda itu merupakan salah satu guru di perguruan matahari, dan memang dia baru kembali dari sebuah tugas yang harus memaksanya menguras keringat. Tugasnya adalah memusnahkan kejahatan dari kelompok Kalajengking Merah. Setelah menyelesaikan misinya itu, pemuda itu memutuskan kembali ke perguruannya. Sebentar lagi aku akan sampai di kota Kobra, aku akan istirahat di sana. Wajah pemuda itu memang sangat kelelahan, terlihat jika matanya sudah merah menahan rasa mengantuk yang menyiksa dirinya. Apa itu? Mata awasnya melihat sesosok tubuh tergeletak di tanah. Apa dia jatuh dari atas? Gumam pemuda itu dan turun dari kudanya. Dia masih hidup, ucapnya. Bersambung. Terima kasih banyak bosku.